Dulu, Pak Harto selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara keluarga dengan cerita-cerita seru yang membuat semua orang tertawa. Tapi belakangan, ia hanya bisa tersenyum tipis, mengangguk, dan diam. Bahkan saat cucunya bercerita padanya, ia hanya bisa tersenyum tanpa respons yang mengena. Sehingga anak-anaknya mulai curiga dan khawatir bahwa pendengarannya mulai menurun, tak lagi mampu menangkap percakapan dengan jelas seperti dulu. Dan meskipun ia masih bisa mendengar suara di sekitarnya, seringkali kata-kata yang diucapkan terasa kabur, apalagi di tengah keramaian atau saat ada suara lain yang bersaing. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana masalah pendengaran ini bisa membuatnya merasa terasing di tengah keluarga, bahkan beresiko memperburuk kondisi kognitifnya. Dan bagaimana keluarga serta teman-temannya bisa membantu agar hubungan mereka tetap dekat tanpa harus menunggu Pak Harto benar-benar terdiam sebelum menyadari pentingnya bantuan untuk mengatasi masalah pendengaran yang seringkali dianggap remeh ini. Gangguan pendengaran pada lansia, atau yang sering dikenal dengan presbiakusis, adalah salah satu masalah yang kerap kali tidak disadari oleh banyak orang, baik oleh lansia itu sendiri maupun oleh keluarga terdekat. Padahal, penurunan kemampuan mendengar yang terjadi seiring bertambahnya usia ini bisa mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada kemampuan untuk mendengar suara-suara di sekitar, tetapi juga pada kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, yang pada akhirnya bisa membuat lansia merasa terasing dan terisolasi. Kondisi ini seringkali mengarah pada kesulitan dalam mengikuti percakapan di acara keluarga, bahkan bisa membuat lansia merasa tidak lagi relevan atau terlibat dalam kegiatan sosial mereka. Mengabaikan masalah pendengaran pada lansia bisa menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang lebih cepat, yang akan semakin memperburuk kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk lebih peka terhadap masalah ini, agar kita bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menjaga hubungan emosional dengan mereka tetap kuat. Pak Harto, 73 tahun, pensiunan pegawai kantor yang sangat aktif di pengajian. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, ia lebih sering menyendiri. Saat keluarga berkumpul, ia lebih banyak diam. Saat diajak bicara, sering menjawab tidak sesuai konteks. Saat cucunya bercerita, ia hanya tersenyum. Padahal sebelumnya ia selalu tanggap dan antusias. Akhirnya, anak bungsunya memberanikan diri mengajak Pak Harto ke dokter THT. Hasil tes audiometri menunjukkan penurunan pendengaran sedang pada frekuensi percakapan manusia. Artinya, Pak Harto bisa mendengar suara, tapi sulit menangkap kata-kata, terutama jika banyak suara di sekitarnya. Faktor umum penyebab gangguan pendengaran lansia, penurunan saraf pendengaran karena usia. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami penurunan kemampuan pendengaran yang dikenal dengan presbiakusis. Ini disebabkan oleh kerusakan alami pada struktur telinga, terutama pada bagian yang bertanggung jawab untuk menangkap dan mengirimkan suara ke otak. Proses ini melibatkan kerusakan pada rambut halus di koklea yang berperan penting dalam merespons suara frekuensi tinggi yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penurunan kemampuan ini bersifat bertahap dan bisa sangat halus di awal, sehingga sering tidak disadari. Dalam jangka panjang, kerusakan ini dapat memperburuk kualitas pendengaran, menyebabkan kesulitan dalam mendengar percakapan, terutama di tempat yang bising atau pada frekuensi tinggi, yang akhirnya mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial lansia. Riwayat paparan suara keras di masa lalu, paparan berulang terhadap suara keras, baik itu akibat pekerjaan atau kebiasaan sehari-hari, dapat mempercepat proses kerusakan pendengaran pada lansia. Suara keras, seperti mesin industri, konser musik, atau bahkan alat musik tertentu, dapat merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam, yang bertugas mentransmisikan gelombang suara.
Kerusakan ini mungkin tidak langsung terasa, namun dampaknya dapat terjadi bertahun-tahun setelah paparan. Lansia yang memiliki riwayat pekerjaan atau hobi yang melibatkan suara keras, seperti bekerja di pabrik atau di lapangan konstruksi, lebih rentan mengalami gangguan pendengaran seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, penting untuk memitigasi risiko ini dengan menggunakan alat pelindung telinga sejak dini. Efek samping obat tertentu. Beberapa jenis obat memiliki efek samping yang dapat merusak fungsi pendengaran, yang dikenal dengan istilah ototoksik. Obat-obatan yang sering menyebabkan gangguan pendengaran termasuk antibiotik tertentu, obat kemoterapi, obat untuk mengatasi malaria, serta beberapa jenis diuretik yang digunakan untuk pengobatan hipertensi atau gagal jantung. Obat-obatan ini dapat mempengaruhi telinga bagian dalam atau saraf pendengaran, mengganggu kemampuan telinga untuk merespon suara dengan benar. Lansia yang mengonsumsi obat-obatan tersebut, terutama dalam jangka panjang, lebih berisiko mengalami penurunan pendengaran. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk memantau efek samping obat-obatan yang dikonsumsi dan berkonsultasi dengan dokter jika terjadi perubahan dalam kemampuan mendengar. Penumpukan kotoran telinga atau serumen. Kotoran telinga atau serumen berfungsi untuk melindungi telinga dari debu, kuman, dan benda asing lainnya. Namun, pada beberapa lansia, penumpukan serumen bisa terjadi lebih sering karena produksi serumen yang berlebihan atau karena kemampuan tubuh untuk membersihkan telinga secara alami menurun seiring usia. Penumpukan ini dapat menyebabkan tersumbatnya saluran telinga sehingga mengganggu kemampuan pendengaran. Dalam banyak kasus, penumpukan serumen bisa diselesaikan dengan prosedur medis sederhana, seperti pembersihan telinga oleh dokter. Meskipun terlihat sepele, penumpukan serumen yang tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang signifikan, yang kadang-kadang salah diartikan sebagai penurunan pendengaran akibat penuaan. Diabetes atau hipertensi yang mempengaruhi saraf dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Diabetes misalnya dapat merusak pembuluh darah kecil yang mengalirkan darah ke telinga dalam, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan pendengaran. Hipertensi juga bisa berperan dalam merusak pembuluh darah, sehingga mempengaruhi aliran darah yang diperlukan untuk fungsi saraf pendengaran. Ketika aliran darah ke telinga terganggu, kemampuan pendengaran bisa menurun secara bertahap. Oleh karena itu, lansia dengan riwayat diabetes atau hipertensi lebih rentan mengalami gangguan pendengaran dan harus lebih waspada terhadap perubahan dalam pendengaran mereka. Pengelolaan kondisi medis ini dengan baik sangat penting untuk menjaga kesehatan pendengaran mereka. Keluarga Pak Harto tidak tinggal diam. Mereka mengambil beberapa langkah. Membersihkan telinga secara medis dari serumen. Penumpukan kotoran telinga atau serumen adalah salah satu penyebab umum gangguan pendengaran pada lansia. Ketika serumen menumpuk dan menyumbat saluran telinga, suara menjadi teredam, yang mengarah pada penurunan kemampuan mendengar. Membersihkan telinga secara medis adalah langkah pertama yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Proses ini dilakukan oleh profesional medis menggunakan alat yang tepat dan teknik yang aman untuk menghindari cedera pada saluran telinga. Pembersihan ini dapat meningkatkan kemampuan mendengar secara signifikan, terutama bagi lansia yang memiliki penumpukan serumen yang cukup banyak. Membersihkan telinga secara teratur dan menghindari penggunaan cotton bud yang bisa mendorong serumen lebih dalam adalah cara pencegahan yang baik. Menggunakan alat bantu dengar digital disesuaikan setelah fitting. Bagi lansia yang mengalami penurunan pendengaran, penggunaan alat bantu dengar digital bisa sangat membantu. Alat bantu dengar modern dapat memperkuat suara pada frekuensi percakapan sehingga memungkinkan pengguna mendengar dengan lebih jelas, bahkan di lingkungan yang bising. Sebelum menggunakan alat bantu dengar, penting untuk melakukan fitting atau penyesuaian alat dengan kondisi pendengaran individu. Proses ini memastikan bahwa alat bantu dengar memberikan hasil yang optimal. Alat bantu dengar digital sering dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti pengaturan volume otomatis, pengurangan kebisingan latar belakang, dan kemampuan untuk disesuaikan dengan berbagai jenis situasi mendengar. Ini bisa sangat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan gangguan pendengaran. Berbicara lebih perlahan dan jelas saat berkomunikasi.
Komunikasi yang efektif sangat penting bagi lansia dengan gangguan pendengaran. Salah satu solusi yang sederhana, namun sangat efektif, adalah berbicara lebih perlahan dan jelas. Hal ini memberikan kesempatan bagi lansia untuk menangkap kata-kata dengan lebih mudah. Saat berkomunikasi, kita juga bisa mengurangi penggunaan kalimat yang rumit dan memecah kalimat panjang menjadi yang lebih sederhana. Selain itu, berbicara dengan artikulasi yang baik dan memperhatikan jarak agar suara lebih jelas dapat membantu. Berkomunikasi dengan penuh kesabaran dan memberi waktu lebih banyak bagi lansia untuk merespons tanpa terburu-buru juga sangat penting, agar mereka merasa dihargai dan tidak tertekan. Mengurangi kebisingan saat ngobrol, matikan TV atau musik dulu. Lingkungan yang bising dapat memperburuk gangguan pendengaran pada lansia, karena suara lain dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menangkap percakapan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk membantu lansia mendengar dengan lebih jelas adalah dengan mengurangi kebisingan latar belakang saat berbicara. Sebelum memulai percakapan, matikan televisi, musik, atau sumber suara lain yang tidak diperlukan. Selain itu, pastikan bahwa orang yang berbicara berada di jarak yang cukup dekat dengan lansia dan berada di depan mereka agar bisa memvisualisasikan gerakan bibir, yang juga dapat membantu pemahaman. Dengan lingkungan yang lebih tenang, lansia dapat lebih fokus pada percakapan dan meningkatkan kualitas komunikasi. Mengajak Pak Harto ikut lagi pengajian dengan tempat duduk di barisan depan. Salah satu cara untuk membantu lansia kembali berpartisipasi dalam kegiatan sosial adalah dengan memastikan mereka mendapatkan tempat yang optimal untuk mendengar. Dalam acara seperti pengajian atau pertemuan keluarga, mengajak lansia untuk duduk di barisan depan bisa sangat membantu. Duduk di dekat sumber suara memungkinkan mereka untuk lebih mudah mendengar dan lebih terlibat dalam percakapan. Di samping itu, menjadi bagian aktif dalam acara-acara ini dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri mereka, serta mencegah perasaan terisolasi. Lansia yang merasa terlibat dalam kegiatan sosial akan lebih termotivasi untuk menjaga hubungan sosial mereka dan merasa lebih dihargai oleh keluarga dan teman-teman. Memberi waktu untuk menjawab, tanpa buru-buru atau memotong. Memberikan waktu bagi lansia untuk merespons tanpa terburu-buru atau memotong pembicaraan adalah kunci dalam komunikasi yang efektif. Lansia dengan gangguan pendengaran mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap dan merespons informasi, sehingga penting untuk bersabar. Jangan memotong pembicaraan atau terburu-buru menanggapi mereka sebelum mereka selesai menjawab. Hal ini bisa mengurangi stres atau kebingungannya, serta memberi mereka rasa dihargai dan didengar. Dengan memberi waktu yang cukup, komunikasi menjadi lebih lancar, dan lansia tidak merasa tertekan atau terabaikan. Ini juga membantu menjaga hubungan emosional yang sehat, karena lansia merasa mereka masih dianggap sebagai bagian penting dari percakapan. Gangguan pendengaran pada lansia bukan hanya masalah fisik, tetapi juga berpotensi memengaruhi aspek emosional dan sosial mereka. Ketika lansia mulai kesulitan mendengar, mereka bisa merasa terasing dari percakapan dan interaksi sosial yang dulu mereka nikmati. Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup mereka, tetapi juga hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman. Namun dengan perhatian dan tindakan yang tepat, gangguan pendengaran bisa diatasi atau setidaknya dikurangi dampaknya. Alat bantu dengar, komunikasi yang lebih jelas, serta pengurangan kebisingan adalah solusi sederhana yang dapat membuat perbedaan besar. Keluarga juga berperan penting dengan mendukung lansia untuk tetap aktif secara sosial, memberikan waktu dan ruang bagi mereka untuk berkomunikasi dengan nyaman. Jangan tunggu hingga mereka benar-benar terdiam untuk bertanya tentang pendengaran mereka. Tanyakan dan bantu mereka, karena seringkali mereka hanya butuh sedikit bantuan agar tetap merasa terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga kedekatan dan kualitas hidup lansia tetap optimal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Tuliskan di kolom komentar doa-doa yang kamu inginkan di usia senja. Dan mari kita saling mendoakan agar doa-doa kita semua terkabul. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Tetap semangat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.